Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Sapa Redaksi pagi hari ini kembali hadir bersama Anda. Ya, dialog sinergi Redaksi Kompas TV Dewata bersama harian pagi Tribun Bali. Saudara, kami harap Anda dalam keadaan tetap sehat, fit, bersama keluarga, dengan orang-orang yang dicintai. Kita mengetahui bahwa memang virus COVID-19 ini masih menjadi perhatian dan musuh yang harus kita perangi bersama. Dan kami tidak pernah lupa atau kami tidak pernah berhenti untuk selalu mengajak Anda yang ada di rumah untuk mengikuti atau pentingnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di tengah pandemi Corona saat ini. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan ditemani oleh manajer online harian Tribun Bali. Saya biasa panggil dengan Ibu Dayu Satnyari. Selamat pagi, Mbak Dayu. Selamat pagi. Sehat selalu ya? Sehat. Kita selalu salam sehat, optimis ya? Iya, harus optimis. Baik. Semua berlalu. Baik. Nah, Mbak Dayu, kita mengetahui memang kalau data terakhir di Bali, info yang disampaikan oleh dari pemerintah, otoritas yang memang punya kewenangan untuk itu terkait dengan ODP, PDP, termasuk juga yang sudah terkonfirmasi positif, kecenderungannya untuk Bali memang naik. Ya, ada pertambahan, gitu kan. Ini menjadi keprihatinan juga. Gitu. Nah terkait dengan ini, bagaimana kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan dari rumah mungkin ya, berawal dari ini. Bagaimana Mbak Dayu melihat seperti ini? Ya, baik. Jadi untuk saat ini memang banyak sekali dari masyarakat kita yang sudah bekerja di rumah. Jadi walaupun bekerja di rumah, bagaimana kita agar tetap menjaga kebersihan? Karena seperti yang kita ketahui, sampai saat ini belum ada obat untuk mencegah maupun mengobati COVID-19 ini. Jadi cara yang paling gampang mulai menjaga kebersihan seperti yang tadi Mas BC sampaikan. Kebersihan itu yang paling penting kita harus jaga baik di dalam lingkungan rumah maupun di luar. Kalau di rumah, bagaimana kita menjaga agar tangan kita rajin mencuci tangan, terutama dengan air mengalir, dengan sabun. Karena sekarang mencuci tangan itu harus menjadi budaya. Kapan kita harus melakukannya? Misalkan sebelum kita makan, ketika kita ke kamar mandi, ketika kita menyiapkan makanan, ketika kita habis batuk atau bersin, akan menyentuh anak, ya semua harus kita lakukan, kita awali dengan cuci tangan. Selain itu, alat-alat, benda-benda yang sering kita sentuh harus dibersihkan juga. Misalnya gagang pintu, tentu banyak orang yang mungkin menyentuh. Saklar, kursi, nah itu diperlukan disinfektan. Jadi disinfektan itu dipakai untuk membersihkan benda-benda ya, bukan tubuh atau baju kita. Itu yang perlu diketahui. Jadi budaya bersih dengan cuci tangan, menggunakan sabun, dengan air yang mengalir ini penting. Iya, benar sekali. Ya. Terus kemudian apa lagi nih Mbak Dayu? Nah, kalau tidak ada itu baru kita pakai alkohol minimal yang 60%. Jadi yang lebih penting itu cuci tangan pakai air mengalir. Jadi jangan bingung mencari hand sanitizer seperti itu. Sabun cukup ya. Sabun itu yang paling penting. Sabun itu yang justru itu yang bisa mematikan virus ini gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan alkohol yang 60 atau 70 atau hand sanitizer. Kalau sulit menggunakan sabun yang kita pakai. Iya, sabun apa saja. Sabun apa saja itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya, dan menggunakan sesering mungkin. Nah, ini kan ada juga sekarang ini ada himbauan terkait dengan masyarakat menggunakan masker. Nah, ini gimana nih Mbak Dayu? Nah, jadi ketika kita keluar ruangan, keluar rumah, misalkan ketika kita bepergian, nah kita diimbau untuk menggunakan masker. Itu pun bagi kita yang sehat, masker yang kita gunakan adalah masker kain. Karena masker yang sakit, kain cukup? Iya, masker kain cukup. Karena yang sakit ya pastilah tidak bepergian ya, kecuali berobat ketika perjalanan dari rumah ke rumah sakit. Nah, bagi yang sehat, ketika keluar rumah,
diharapkan untuk menggunakan masker kain. Nah, Hmm. seperti yang kita gunakan sering ya. Oke, baik. Jadi kan macam-macam masker ini ya, ada masker kain, ada masker bedah, kemudian ada masker N95. Nah, itu ya, masker bedah atau masker N95 ini memang dikhususkan hanya untuk petugas medis, para medis yang menggunakan itu. Kemudian untuk dan yang sakit tentunya ya, mereka yang sakit. Dan untuk masyarakat awam, masyarakat yang biasa seperti kita yang sehat, menggunakan masker kain itu cukup. Memang ada anjuran masker kain itu untuk tiga lapis kainnya gitu. Kemudian tetapi sebenarnya tidak harus. Ya, tergantung seperti apa sih ketebalannya, betul. jenis kainnya apa. Nah, ini kita mengkampanyekan juga ya, terutama buat masyarakat untuk gunakan masker kain apabila keluar rumah, aktivitas ke rumah, di luar rumah. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan dengan masker kain ini, Mbak Dayu ya? Keuntungannya apa dulu deh, kalau boleh dikatakan? Baik, jadi kalau masker kain tersebut tentu kita tidak sekali pakai buang ya, seperti masker lainnya, seperti masker yang banyak beredar di pasaran itu. Nah, jadi masker kain ini kita mungkin ya setidaknya kalau saya pribadi, kalau hitungannya masker kain itu 70% efektif katanya untuk mencegah penularan dari virus. Nah, dan dipakainya pun dianjurkan minimal 4 jam. Kita perhitungkan kalau misalnya kita masih aktivitas kita aktif di luar ruangan, di lapangan, anggaplah misalnya 10 jam. Artinya setiap 4 jam kita harus ganti masker tersebut. Harus ganti. Jadi penggunaan maksimal 4 jam kalau aktivitas di luar yang sangat ekstrim ya? Iya, mungkin terkena debu, ketika mungkin kita berhadapan dengan orang, dia batuk, mungkin ada percikan, kita nggak tahu ya. Jadi kita ganti, kita harus punya stok persediaan juga sih masker kain, paling nggak untuk dicuci, kemudian besoknya kita pakai lagi. Itu kalau memang kita rutin keseharian di luar, walaupun kita memang harus membatasi diri untuk keluar. Misalkan ibu-ibu nih terutama Mas, nggak mungkin kan nggak ke pasar untuk beli kebutuhan. Kadang-kala kan menyepelekan, kan dekat di pasar, tidak jauh dari rumah, tapi kita himbau lagi, kita anjurkan lagi tetap menggunakan masker. Karena ini memang sudah menjadi himbauan dari pemerintah untuk semua masyarakat yang ingin keluar beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker. Nah, yang perlu dicermati tadi adalah masker kain ini harus dicuci dengan menggunakan sabun atau deterjen. Dan penggunaannya memang efektif itu per 4 jam harus diganti gitu ya. Jadi paling tidak kalau bagi mereka yang pengen keluar punya stok lah minimal 3 atau 4 lah ya. Untuk 2 dicuci, ganti besok sudah punya lagi untuk dipakai. Baik, kemudian apa yang ingin disampaikan kembali nih? Penting nih, apalagi untuk selain pakai masker ketika kita berada di luar ruangan nih Mas. Nah, seperti saya, setidaknya jaga jarak 1 meter, ya 1 lengan lah. Seperti itu. Ibu-ibu yang di pasar kan sering nih kadang-kadang berdesak-desakan seperti itu. Harus diperhatikan juga bagaimana kita menempatkan diri. Ketika berbelanja, kita tidak tahu apakah orang yang ada di sekitar kita sedang sakit. Nah, mereka juga tentu tidak ingin ada di posisi itu, agar mereka tidak menularkan juga ke orang lain. Nah, kita juga harus bisa menjaga diri. Nah, dengan menjaga diri, otomatis kita juga menjaga orang lain. Jika kita sehat, mereka juga tidak akan tertular. Seperti itu, Mas. Baik, Mbak Dayu, mudah-mudahan ini kita punya ya contoh masker juga ya? Iya. Ya, kami seperti ini, saya juga pakai masker kain. Kita kampanye, Mbak Dayu. Iya. Ini menjadi penting buat masyarakat. Tapi anjurannya adalah untuk kalau kita beraktivitas di luar ya. Kecuali Anda sakit. Tapi ini kami memberikan contoh saja. Ini contoh masker kain yang memang keunggulannya adalah masker ini bisa dipakai berulang-ulang, tidak sekali pakai, tapi dengan syarat penggunaan paling efektif 4 jam, maksimal 5 jaman mungkin. Kemudian setelah digunakan segera dicuci. Harus dicuci dengan menggunakan deterjen atau sabun. Kemudian disetrika kembali supaya kalau bisa jangan pakai pengharum karena kita akan pakai ya supaya kita tidak menghirup terlalu banyak zat kimia seperti itu. Dan tentu saat memakai masker hidung dan mulut memang harus tertutup rapat ya.
Baik, terima kasih Mbak Dayu atas waktunya pada pagi hari ini dalam Sapa Redaksi. Nah, saudara, menjaga kebersihan diri dan lingkungan saat ini adalah wajib kita lakukan. Penggunaan masker juga harus dan perlu dilakukan oleh masyarakat pada saat melakukan aktivitas di luar rumah di tengah-tengah pandemi corona. Langkah mencegah penyebaran virus corona harus dilakukan bersama-sama. Jangan takut melawan COVID-19 dan kita tetap waspada. Saudara, demikian pembahasan kita dalam Sapa Redaksi pagi ini. Setelah jeda berikut ini akan kami hadirkan kembali informasi-informasi inspiratif lainnya dari Pulau Dewata.